dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak Edi Santoso, SS Hemhum, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun dalam kondisi virtual. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Rizky Rahmatullah, Arleza Deva Febriawati, Aminatul Husna, dan Atik Azhara Nurfadila ingin mempresentasikan sebuah penelitian yang telah kami teliti. Topik yang akan kita bicarakan mengenai menanamkan budaya literasi pada anak melalui sastra anak. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Di sini saya akan membacakan yang pertama, pendahuluan. Banyak ahli menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih terbilang rendah. Hal tersebut dibuktikan melalui survei UNESCO yang mengatakan bahwa minat baca di Indonesia menempati peringkat terendah di kawasan Asia Tenggara, yaitu 0,001%, yang artinya dari 10 orang di Indonesia hanya 1 orang yang membaca. Rendahnya literasi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dengan kurangnya penanaman budaya literasi sejak usia dini. Alasan mengapa kami mengatakan tema topik ini adalah diharapkan melalui sastra anak, seorang anak akan belajar menjadi lebih stabil dan mampu mengendalikan emosinya. Karena melalui sastra, anak diyakini dapat membantu proses pembentukan budi pekerti anak, karena di dalam karya sastra terkandung nilai positif, nilai budaya, sosial, moral, kemanusiaan, hingga agama. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari sastra anak? Kedua, apa fungsi dari sastra anak? Yang ketiga, apa peran sastra anak dalam perkembangan literasi anak? Tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui dan menganalisa pengertian dari sastra anak. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa fungsi dari sastra anak. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa peran sastra anak dalam perkembangan literasi anak. Tinjauan pustaka. Penulisan penelitian ini akan coba penulisan kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan dipaparkan keterkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun karya yang penulis maksud adalah berikut. Jurnal Ane Permatasari, dosen prodi ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi, tahun 2015. Jurnal Burhan Nurgiantoro, FBS Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul Sastra Anak dan Pembentukan Karakter, tahun 2010. Jurnal Baktiar Rival Manto dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pancasarjana Universitas Negeri Medan, judul Membangun Budaya Literasi Anak Melalui Minat Baca Sastra dan Pembelajaran Bahasa Indonesia, tahun 2018. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Arleza Deva Febriawati. Dipersilahkan. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu studi literatur. Studi literatur yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pencarian berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan tentang kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus peneliti. Pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari sastra anak.
Dalam KBBI, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Seperti yang dikatakan Sarumpet pada tahun 2010, anak adalah seseorang yang memerlukan segala fasilitas, perhatian, dorongan, dan kekuatan untuk membuatnya bisa bertumbuh sehat, mandiri, dan dewasa. Anak adalah orang yang berusia 2 tahun sampai sekitar 12 sampai 13 tahun, yaitu masa prasekolah dan berkelompok, menurut Kurniawan. Sastra anak adalah sastra yang berbicara tentang apa saja yang menyangkut masalah kehidupan ini, sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri kepada anak. Pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri kepada anak. Buku anak, sastra anak adalah buku yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan sekaligus juga menawarkan sebuah kebenaran yang signifikan yang diekspresikan ke dalam unsur-unsur yang layak dan bahasa yang mengesankan. Topik sastra anak dapat mencakup semua yang dekat dengan dunia anak, kehidupan manusia, binatang, tumbuhan yang mengandung nilai-nilai pendidikan, moral, agama, dan nilai positif lainnya. Menurut Pemijan pada tahun 2013. Menurut Pemijan pada tahun 2013 menjelaskan karakteristik sastra anak dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari kebahasaan dan kesastraan. Dari segi kebahasaan dapat dilihat dari struktur kalimat, pilihan kata, dan gaya bahasa atau majas. Struktur kalimat yang digunakan masih sederhana, berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah sederhana. Pilihan kata dalam sastra anak itu menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak-anak. Sastra anak sudah lama ada di Indonesia. Sastra anak yang berkembang di Indonesia tidak seperti sastra anak yang berkembang di luar negeri. Bentuk sastra anak yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam, diantaranya seperti puisi, novel, dongeng, fabel, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aminatul Husna. Dipersilahkan. Yang selanjutnya ada fungsi sastra anak. Sastra anak mempunyai beberapa fungsi khusus berikut. Yang pertama, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Niat awal untuk mencari kesenangan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melatih dan membiasakan anak bergelut dengan dunia buku. Jika anak-anak telah terbiasa membaca bacaan anak, maka akan merangsang kebiasaan atau hobinya untuk membaca buku-buku pelajaran dan buku umum. Yang kedua, membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. Kebiasaan memahami bacaan tentu akan sangat membantu perkembangan intelektual kondisi anak. Yang ketiga, mempercepat perkembangan bahasa anak. Anak-anak yang biasa membaca bacaan anak dapat memperoleh banyak kosakata atau kalimat. Jika anak-anak cepat perkembangan bahasanya akan membantu tingkat kematangan berpikirnya. Yang D, membangkitkan daya imajinasi anak. Anak-anak yang biasa membaca sastra atau bacaan anak akan terbiasa turut merasakan dan melibatkan pikiran atau imajinasi sehingga seolah-olah dia yang mengalami peristiwa dalam karya yang dibacanya. Dengan begitu, imajinasi akan menumbuhkan pemikiran yang kritis dan kepekaan emosional yang tinggi dalam diri anak. Peranan sastra anak dalam perkembangan literasi anak. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Kepekaan atau literasi pada seseorang anak tentu tidak muncul begitu saja, menciptakan generasi literat menumbuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Pada dasarnya, kepekaan dan daya kritis tumbuh dari budaya literasi. Timbulnya lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan budaya literasi akan menjadi jembatan menuju generasi literat, yaitu generasi yang memiliki keterampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional. Salah satu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia agar cepat menyesuaikan diri dengan
Perkembangan global yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia adalah dengan menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca atau reading society. Baiklah, rangkaian diskusi telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi ini. Sastra anak adalah sastra yang berbicara tentang apa saja yang menyangkut kehidupan ini, sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman tentang kehidupan itu sendiri kepada anak. Buku anak, sastra anak adalah bagian yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan, sekaligus juga sebuah kebenaran yang signifikan yang diekspresikan ke dalam unsur-unsur dan bahasa yang mengesankan. Topik sastra anak dapat mencakup semua yang ada dengan dunia anak, kehidupan manusia, binatang, tumbuhan yang mengandung pendidikan, moral, agama, dan nilai positif lainnya. Rumijan 2013. Sastra anak juga mempunyai fungsi. Beberapa fungsi khusus berikut adalah: yang pertama, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak; yang kedua, membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak; yang ketiga, mempercepat perkembangan bahasa anak; dan yang keempat, membangkitkan daya imajinasi anak. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1, saya sebagai moderator, dan dari perwakilan kelompok 1, mohon maaf atas kesalahan maupun ketidakjelasan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.